Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1129. Setelah mendengar kata-kata itu, Rina menjadi bersemangat. Dia buru-buru menghampiri Yuda dan menatap matanya sembari bertanya, "Guru, apakah yang kamu bilang tadi benar? Kamu nggak sedang bohong, kan?" "Benar," Yuda balas menatap mata Rina dengan tulus, lalu menjawab, "Semuanya bergantung apakah kamu mau membantuku atau enggak." Baru saja Yuda menyelesaikan perkataannya. Rina berkata tanpa ragu, "Guru, aku bersedia. Apapun yang harus kulakukan, aku siap. Guru, selama kita bisa menyelamatkan suamiku, aku siap melakukan segalanya." Rina sangat mencintai Teguh. Meskipun sebelumnya dia ditikam oleh Teguh, dia tidak merasa marah sama sekali, yang tersisa hanyalah sedikit kebingungan. Oleh karena itu, dia bersedia mengorbankan segalanya demi pemulihan Teguh. Yuda memerintahkan iblis Jivan yang berada di sebelahnya, "Tetaplah di sini dan jangan kemana-mana. Jagalah Teguh dengan baik. Aku akan mengantar Rina menyelesaikan beberapa urusan." Iblis Jivan tahu bahwa Yuda akan membawa Rina untuk mencari pedang darah iblis. Meskipun agak ragu, namun ini memang satu-satunya pilihan yang ada. Karena itu, dia mengangguk dan berkata, "Serahkan saja padaku, jangan khawatir. Rina, ikutlah denganku." Yuda membawa Rina meninggalkan area Kemala sampai akhirnya mereka tiba di tempat penyegelan. Sesampainya di sana, Yuda mulai mencari ke sana kemari. Mencari jejak-jejak pedang darah iblis. "Guru, sebenarnya apa yang sedang kamu cari?" Rina yang telah mengamatinya cukup lama mulai bertanya karena penasaran. "Sebuah pedang." Yuda menjawabnya singkat, lalu memberikan Rina sebuah instruksi, "Rina, tetap diam di sini. Jangan pergi kemanapun dan tunggu aku kembali." "Baik, Guru." Rina menjawab dengan patuh. Yuda mulai memperluas area pencariannya secara bertahap. Sampai akhirnya, dia menghilang dari pandangan Rina. Tak lama kemudian, Rina tiba-tiba merasakan panas di sekujur tubuhnya. Ini adalah sensasi yang berasal dari dalam tubuhnya dan merambat keluar. Seolah-olah, ada sesuatu tak kasat mata yang memengaruhi Rina. Membuat jantungnya berdebar-debar, membuatnya berada di ambang kebimbangan. Rina merasa seakan-akan dirinya ketakutan dan terancam, seperti akan menghadapi ancaman yang besar. Alhasil, tanpa sadar, secara naluriah Rina melangkah menuju arah dari mana sensasi itu datang. Dia pun mengikutinya langkah demi langkah. Tak lama kemudian, Rina berjalan menuju sebuah dinding. Dinding itu tampak rapat dan tidak dapat ditembus, tetapi Rina yakin bahwa sensasi yang membuatnya gelisah datang dari dalam sana. Duar, tanpa pikir panjang, Rina mengumpulkan semua tenaganya dan menghantam dinding itu dengan satu pukulan. Kratak, sebuah lubang terbentuk di dinding tersebut. Melalui lubang itu, Rina bisa melihat sebuah pedang yang tertancap pada batu di dalamnya. Pedang itu sangat menyeramkan, penuh dengan aura darah yang menakutkan. Terlihat seperti batu namun bukan batu, seperti giok namun bukan giok, dan entah dari bahan apa pedang itu terbuat. Namun, baru saja Rina melihatnya sekilas, tiba-tiba kepalanya terasa berat dan hampir membuatnya pingsan. "Kemarilah. Ayo, mendekatlah." Samar-samar, semuanya terasa seperti mimpi. Rina seolah-olah mendengar suara yang berasal dari pedang di depannya. Suara itu merasuki pikirannya dengan gambaran-gambaran aneh, namun terlihat jelas. Bab 1130. Apa yang sebenarnya terjadi? Rina memegang kepalanya dengan kedua tangannya, mencoba untuk memahami semua yang terjadi. Namun, "Kemarilah. Ayo, mendekatlah." Rina berusaha mendengarkan dengan saksama, tetapi dia tak bisa mendengarkan suara itu kembali. Namun, dalam pikirannya, dua kalimat tersebut terus berputar tanpa henti. Semakin dia fokus pada pedang itu, semakin kuat pula panggilan tersebut. Duar. Tiba-tiba, Rina menghantam dinding tersebut dengan satu pukulan, menghancurkan seluruh area yang diserangnya. Lalu, tubuhnya bergerak tanpa kendali. Dia maju langkah demi langkah mendekati pedang tersebut. Pedang itu seolah-olah merasakan kedatangan Rina sehingga dia mulai bergetar pelan, seolah-olah sedang mengungkap sesuatu atau mendorongnya untuk melakukan sesuatu.
Aku harus melihat. Petik 2. Dalam hatinya, Rina menyadari bahwa ini pastilah pedang yang disebutkan Yuda. Jadi, dia berusaha meneguhkan hati. Pedang apa sebenarnya kamu? Petik 2. Pemikiran itu terlintas dalam benak Rina. Rina pun mengulurkan tangannya dan meraih gagang pedang. Pada saat itu, kekuatan iblis ular di dalam tubuh Rina tiba-tiba meledak, mengalir ke lengan Rina hingga membuatnya terasa seberat ribuan ton dan tak bisa digerakkan sedikit pun. Kekuatan iblis ular yang berada dalam dirinya mampu merasakan aura dari musuh yang ditakdirkan untuknya. Itu sebabnya, dengan cara yang unik, kekuatan tersebut menyelinap ke dalam tubuh Rina, berusaha mencegah tangannya untuk mengambil pedang tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Kekuatan ini, seharusnya. Rina terkejut dan segera menyadarinya. Pedang misterius ini pasti musuh dari kekuatan iblis ular. Kekuatan iblis ular sudah tahu dan berusaha menghentikannya. Kalau begitu, aku harus memegang pedang ini dengan tanganku. Rina sadar bahwa dirinya tengah dikendalikan oleh kekuatan iblis ular yang menyebabkan dirinya gagal menyelamatkan Teguh. Dengan tekad yang kuat, dia berusaha sekuat tenaga untuk memegang pedang tersebut. Jangan, kamu tidak boleh mengambilnya. Aura khusus dari kekuatan iblis ular juga ikut memengaruhi Rina. Begitulah yang dia rasakan. Aura panggilan dari pedang yang kuat. Aroma kekuatan iblis ular. Kesadaran diri Rina. Tiga hal itu terus berkecamuk dalam benak Rina. Rina seakan-akan ditarik oleh tiga suara yang berbeda. Semua itu hampir membuatnya hancur sehingga dia berteriak histeris. Untuk beberapa saat, dia memegang kepala dengan kedua tangannya. Beberapa saat kemudian, Rina terlihat memperlihatkan gigi dan kukunya seolah-olah terjebak dalam kegilaan. Wus! Tepat pada saat itu, bayangan seseorang muncul di belakang Rina. Dia adalah Yuda. Suara teriakan Rina dan dua aura yang menakutkan, menariknya mendekat. Ini adalah pedang darah iblis. Yuda melihat pedang di dinding itu dengan mata berbinar-binar. Dia juga memahami kondisi yang dialami tubuh Rina. Pasti kekuatan pedang darah iblis dan kekuatan iblis ular saat ini tengah bersaing. Hanya saja, saat Rina sedang berjuang melawan dirinya sendiri, matanya mulai memancarkan sedikit warna merah darah. Kemudian, perlahan-lahan warna itu menyebar, meresap ke tubuhnya, dan mulai merubah warna tubuhnya. Gawat! Yuda segera menyadari bahwa ada yang tak beres. Kekuatan iblis ular. Bab 1131. Biasanya, iblis ular bukanlah tandingan pedang darah iblis. Akan tetapi, saat ini dia telah mengakar kuat dalam tubuh Rina. Kekuatannya telah menyebar menguasai tubuhnya sehingga bisa saja mengendalikan Rina hingga melampaui kekuatan pedang darah iblis. Saat ini, kekuatan iblis ular telah mendominasi, mengusir kesadaran Rina dan juga pengaruh panggilan pedang darah iblis. Yuda pun mengetahuinya. Jika hal ini terus berlanjut, Rina bukan hanya kalah mengendalikan pedang darah iblis, tetapi juga terkena dampak serangan langsung dari iblis ular. Pada saat itu, semuanya akan menjadi semakin rumit. Wus! Sesaat kemudian, Yuda mendekat ke sisi Rina dan mengeluarkan pedang yang entah terbuat dari batu atau giok itu. Selanjutnya, dia bersiap memberikannya kepada Rina. Namun, begitu Yuda menggenggam pedang darah iblis, dia merasakan hadirnya kekuatan yang mencekam dari dalam. Terasa kekuatan jahat yang diselimuti kegelapan dan kesunyian yang misterius. Sebuah kekuatan yang dengan cepat menghantam pikiran Yuda. Meskipun Yuda memiliki kekuatan yang besar, tetapi hantaman itu mampu membuatnya memuntahkan seteguk darah. Bahkan, darah juga mengalir keluar dari seluruh lubang pada kepalanya. Benar-benar tampak mengerikan. Pada saat-saat yang mendesak, Yuda mengerahkan tekad yang luar biasa. Dia menggerakkan semua kekuatannya, berjuang keras melawan serangan ini. Dengan susah payah, dia membawa pedang itu mendekati Rina. Yuda merasa berkunang-kunang dan lemah. Dia menyadari bahwa dirinya takkan bisa bertahan lebih lama lagi. Segera saja, dia mencoba untuk memberi peringatan kepada Rina. Namun, suaranya serak seolah-olah tenggorokannya telah dilukai berkali-kali. Guru, tepat pada saat itu, Rina masih memiliki sedikit kesadaran sehingga mampu menggenggam pedangnya.
Setelah melepaskan pedang tersebut, Yuda mulai menghela napas dengan keras, keringat dingin mengalir deras dari dahinya. Pedang darah iblis memanglah senjata iblis langka yang pastinya dijaga dengan hati-hati oleh pemilik sebelumnya. Hanya dalam hitungan detik, dia telah membuat Yuda kewalahan. Namun, Yuda tak punya waktu untuk merenungkan situasinya, dia pun langsung menatap Rina. Dengan menggenggam pedang darah iblis, Rina seketika merasa tengah menerima kekuatan yang besar. Setelah merasakan kehadiran aura yang menakutkan dan energi darah yang kuat, kesadaran Rina segera mengambil alih kendali sepenuhnya. Rina secara perlahan pulih kembali seperti normal. Guru, dengan memandang pedang darah iblis yang berada di tangannya, Rina merasakan kekacauan dalam pikirannya, seolah-olah ingatannya telah dihapus. Karena kebingungan, dia pun bertanya, "Aku tadi kenapa?" "Kamu baru aja." Sambil menenangkan dirinya, Yuda menjelaskan dengan hati-hati, kehadiran kekuatan iblis ular dalam tubuhmu telah menarik perhatian pedang darah iblis sampai kamu dipanggil olehnya. Hanya saja, kekuatan iblis ular dalam tubuhmu masih mengingat kalau pedang darah iblis itu musuhnya. Jadi, dia mengambil alih kesadaranmu dan mencegahmu mencabut pedang darah iblis. Untung saja, semuanya berjalan lancar. Setelah mengatakannya, raut wajah Yuda menjadi jauh lebih lega, dengan adanya pedang darah iblis dan kekuatan iblis. Ular, Teguh pasti bisa diselamatkan. Benarkah? Mata Rina langsung berbinar ketika mendengar kalimat terakhir dari Yuda, apa pedang ini benar-benar bisa menyelamatkan suamiku? Asalkan bisa menyelamatkan Teguh, dia siap melakukan segalanya. Yuda mengangguk seraya berkata, pedang darah iblis memiliki kekuatan jahat yang paling kuat dan murni sehingga dapat mengendalikan kekuatan iblis ular. Selain itu, kekuatan iblis ular juga memiliki kekuatan yang sangat gelap dan jahat. Nggak mungkin kita bisa memulihkan Teguh dengan cara yang biasa. Satu-satunya kemungkinan yang tersisa, dia harus bisa mempelajari ilmu yang tersembunyi dalam mural keluarga Sabel. Namun, untuk mempelajari proses kultivasi yang luar biasa tersebut, dia harus memiliki kekuatan yang berlawanan. Kekuatan antara energi panas dan dingin atau energi baik dan jahat. Sebelumnya, Teguh nggak memiliki energi jahat, tapi sekarang nggak lagi. Proses kultivasi yang luar biasa dari keluarga Sabel. Kekuatan baik yang sangat terang, serta kekuatan jahat yang penuh kegelapan. Rina mendengar tanpa memahami sepenuhnya, tetapi dia menyadari, apapun yang dapat membantu Teguh. Baginya, itu saja sudah cukup. Hanya saja. Dengan tatapan dalam, Yuda memandang serius Rina sembari berkata, "Rina, sebelum Teguh benar-benar menguasai proses kultivasi keluarga Sabel, kamu harus selalu bersama pedang darah iblis untuk mengendalikan kekuatan iblis ular dalam tubuhmu. Untuk saat ini, kamu bisa saja berada dalam bahaya sewaktu-waktu. Apa kamu bersedia?" Bab 1132. Baru saja Yuda menyelesaikan kata-katanya. Tanpa ragu-ragu, Rina mengangguk tegas, lalu berkata, "Aku bersedia, Guru, aku bersedia." Oke, Yuda mengangguk dengan puas, "Sekarang kita pulang saja." Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali. Area Kemala. Yuda dan Rina pulang bersama dengan pedang darah iblis yang berada dalam genggaman Rina. Teguh masih juga belum sadar. Iblis Jivan terlihat sedang menjaganya. Ketika mendengar keributan di luar, dia pun keluar dari kamar Teguh dan menuju halaman luar. Saat Iblis Jivan melihat pedang misterius di tangan Rina yang jelas-jelas memiliki takdir luar biasa, pupil matanya tiba-tiba menyempit. Dia pun berkata dengan ragu-ragu, "Pedang, darah, iblis." Dia mengucapkannya satu persatu dengan penuh keseriusan. Senjata ajaib ini memiliki asal-muasal yang luar biasa dan misterius. Meskipun Yuda adalah sosok yang kuat, dia hampir saja terkena serangan baliknya. Apalagi seorang master pemula seperti dia, bagaimana mungkin dia tidak ketakutan? "Rina, bagaimana perasaanmu?" Iblis Jivan menarik napas dalam-dalam, wajahnya berubah menjadi sangat serius. Petik 2. Setelah memikirkannya sejenak, Rina merasa tak ada yang salah pada dirinya, jadi dia menjawab dengan jujur, "Aku baik-baik saja, nggak ada masalah."
Aku akan mengajarkanmu sebuah mantra yang bisa membantu menjaga kesadaranmu agar tetap jernih dan mengendalikan kekuatan jahat. Setelah iblis Jivan mengatakannya, dia mulai menjelaskan inti dari mantra tersebut. Rina menyadari pentingnya hal ini, jadi dia berusaha mempelajarinya dengan sepenuh hati. Beberapa belas menit telah berlalu. Rina pada dasarnya telah menguasai mantra ini. Pak Yuda. Nona Rina, Raja Serigala telah sadar. Seorang pelayan paviliun penjaga berlari datang untuk melaporkan. Benarkah? Setelah mendengar perkataannya, Rina tidak memedulikan banyak hal lagi dan segera berlari menuju kamar Teguh. Benar saja, Teguh telah sadar. Meskipun wajahnya masih pucat dan matanya terlihat lemah, dia akhirnya terbangun. Suamiku, bagaimana perasaanmu sekarang? Suamiku. Rina dengan gelisah mendekat dan duduk di tepi tempat tidur, lalu memegang tangan Teguh dengan erat. Teguh memaksakan senyuman lega, aku baik-baik saja. Semuanya salahku. Melihat keadaan Teguh yang lemah, membuat Rina tidak bisa menahan air matanya. Aku menyerangmu karena dikendalikan oleh kekuatan iblis ular, maafkan aku. Aku benar-benar enggak bermaksud menyakitimu. Saat itu, aku sudah kehilangan kesadaran dan enggak bisa mengendalikan diriku. Suamiku. Semakin banyak Rina bicara, semakin sering dia menyalahkan diri sendiri. Dikendalikan iblis. Mendengar kata-kata itu, Teguh teringat pada masa lalunya, di mana dia kehilangan kendali atas kesadarannya. Dia pun berjengit, aku enggak menyalahkanmu. Kamu harus segera mengatasi kekuatan iblis ular ini. Ketika Teguh mengatakannya, Yuda dan iblis Jivan juga masuk. Kalian berdua enggak perlu terlalu khawatir. Yuda tampak lebih tenang dibanding kedua orang itu, dia pun berkata pelan, baik kekuatan iblis ular ataupun kondisi tubuhmu yang sekarang, semuanya bisa diatasi dengan satu cara. Mendengar hal itu, Teguh langsung mendongak, Guru, cara apa yang kamu maksud? Proses kultivasi yang luar biasa tersembunyi dalam mural keluarga Sabel. Proses kultivasi yang tersembunyi dalam mural keluarga Sabel. Ini adalah cara yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yuda mengatakannya dengan sangat yakin dan percaya diri. Ini, raut wajah Teguh tampak rumit, kemudian dia menghela napas, Guru, kamu nggak tahu, aku sudah mempelajari proses kultivasi itu begitu lama. Aku bahkan masih terus memikirkannya meskipun sedang sibuk. Tapi aku masih aja nggak bisa mengerti. Mempelajari semuanya dalam waktu yang singkat mungkin memang sulit. Mendengar Teguh mengatakan hal ini, Rina tersenyum seraya berkata, suamiku, kamu tenang aja, guru sudah punya caranya. Bab 1133. Punya cara. Teguh bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, apa rahasia yang disembunyikan dalam mural itu? Bagaimana caraku mempelajarinya? Kamu nggak perlu terlalu memikirkannya. Yuda tersenyum seraya berkata, tenanglah, istirahatlah dengan baik. 2 hari lagi, kita akan berangkat ke ibu kota untuk pergi ke tempat harta karun itu. Aku akan menjelaskan segalanya padamu. Oke, melihat Yuda berkata demikian, Teguh memutuskan untuk tak memikirkannya lebih jauh lagi. Dia pun langsung menyetujuinya, padahal kondisi tubuhnya sendiri juga tidak memungkinkannya untuk banyak berpikir. Setiap kali mencoba berpikir, kepalanya terasa begitu sakit seperti dipukul dengan palu besar. Oleh karena itu, Teguh hanya bisa terus berbaring, tanpa membiarkan pikirannya melayang kemana-mana. Yuda dan iblis Jivan saling menatap sejenak, lalu bersiap-siap meninggalkan ruangan ini. Tep, tep, tep. Tiba-tiba saja, terdengar suara langkah kaki yang berisik di luar. Keduanya pun segera melihat. Tejasvi lagi-lagi datang dengan sekelompok ahli dari sekte obat-obatan. Mereka kemudian berdiri di depan pintu. Tejasvi memasuki kamar tanpa ragu-ragu. Guru Yuda dan Guru Jivan. Tejasvi menatap kedua orang itu sambil berkata dengan dingin, saat ini, Teguh dan Rina sudah pulih dari lukanya. Kalian, sudah saatnya bagi kalian untuk memberikan jawaban. Jelaskan padaku, rencana besar macam apa yang dibuat oleh kakakku. Rencana apa yang dia miliki sampai harus membuat 2 guru menjelajah selama beberapa dekade. Mendengar hal ini, Teguh yang berada di tempat tidur juga menajamkan telinganya. Dia juga penasaran,
apa sebenarnya tujuan dari rencana yang telah Yuda lakukan selama bertahun-tahun? Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Sena dan Rina juga menatap Yuda untuk menunggu jawabannya. Yuda melirik teguh sekilas, kemudian berkata dengan tenang, seluruh rencana ini, meskipun tampak rumit dan memakan waktu, sebenarnya memiliki dua tujuan. Dua tujuan. Semua orang yang ada di sana mulai berpikir. Pertama, untuk menyatukan dunia bela diri kuno dan membuat keluarga Sabel mendapatkan tingkat tertinggi. Kedua, untuk memancing Raja Sihir Racun buat keluar dan terkena sinar matahari. Dengan begitu, dia akan dimusnahkan sepenuhnya dan takkan pernah bangkit lagi untuk mengancam kedamaian wilayah tengah. Dua tujuan ini, tampaknya memang masuk akal. Setelah menjelaskan hal ini, Yuda menatap Iblis Jivan, keduanya pun bersiap-siap untuk meninggalkan tempat ini. Akan tetapi, Tejasvi tidak mudah ditipu. Tunggu dulu. Dia bergeser ke depan pintu, menatap Yuda dengan dingin, lalu dengan perlahan berkata, untuk saat ini, aku akan percaya apa yang kamu katakan tentang rencana ini. Tapi, di mana kakakku? Kenapa dia nggak muncul? Dia sudah membunuh begitu banyak orang dari keluarga Sabel, apa dia berencana bersembunyi seumur hidup? Apakah dia nggak punya rasa tanggung jawab dan keberanian sebagai kepala keluarga Sabel? Tejasvi adalah sosok yang sangat keras kepala. Ini bukan kali pertama dia bertanya tentang kepala keluarga Sabel. Yuda mulai gusar, dia menatap Tejasvi dengan alis sedikit berkerut, lalu berkata, Pak Tejasvi, kamu seharusnya cukup tahu tentang identitas orang-orang dari keluarga Sabel yang meninggal dulu. Jangan-jangan, bukankah menurutmu orang-orang ini memang pantas mati? Satu persatu dari tindakan mereka, semua kesalahan yang mereka perbuat, pantas dibalas dengan kematian. Semua yang dilakukan oleh kepala keluarga itu demi kepentingan umum dan nggak ada yang salah. Setelah mengucapkan kata-kata ini dengan dingin, Yuda menghindari Tejasvi dan pergi bersama Iblis Jivan. Nggak mungkin. Ucapan Yuda membuat Tejasvi terkejut, seolah-olah menyentuh kenangan lama dalam dirinya. Namun, saat kesadarannya telah kembali, Yuda dan Iblis Jivan telah menjauh. Alhasil, dia berteriak kepada dua orang itu dari belakang, aku tahu betul siapa dia. Dia adalah seorang penipu ulung. Bab 1134. Namun, Yuda dan Iblis Jivan bertingkah seolah-olah tidak mendengar apa-apa dan terus berjalan sampai benar-benar menghilang. Penipu ulung. Tejasvi melampiaskan amarahnya dan meninggalkan tempat tersebut. Hanya tersisa 3 orang di tempat ini. Teguh, Rina, Sena. Teguh memikirkan pertanyaan yang diajukan oleh Tejasvi. Kemudian, dia bertanya kepada Sena, Sena, apa benar kalau kakekku telah menyebabkan banyak orang dari keluarga Sabel menderita? Benar, Sena mengangguk dengan yakin, aku telah mendengar kalau ada banyak orang dari keluarga Sabel meninggal karena dia. Teguh merasa sedikit terpukul. Tidak peduli siapa yang mendengar berita semacam itu, fakta bahwa kakeknya telah menyebabkan banyak kematian dalam keluarga, membuatnya merasa kecewa. Teguh terdiam sejenak. Lalu, dia bertanya lagi, tapi tadi guru bilang kalau orang-orang dari keluarga Sabel yang dibunuh oleh kakekku adalah orang-orang yang pantas mati, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Apa kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi? Perkataan Teguh membuat Sena terdiam balik. Dia terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepala. Peristiwa ini sudah lama terjadi, aku hanya mendengar ceritanya dari orang lain. Mengenai cerita detailnya, aku juga nggak tahu. Teguh kembali terdiam. Lebih dari 20 tahun yang lalu. Tampaknya, semua petunjuk mengarah pada periode waktu itu. Teguh mengenang masa kecilnya. Tragedi keluarga Sabel. Awal dari rencana tersebut. Namun, pada masa itu, apa yang sebenarnya terjadi sangatlah samar. Peristiwa itu seolah-olah disembunyikan dengan rapat, sulit untuk dipahami dengan jelas sehingga menyebabkan kegelisahan dan kekacauan. Teguh. Melihat kerutan di dahi Teguh, Sena berkata dengan penuh kasih sayang, untuk sekarang, jangan terlalu banyak memikirkan itu. Yang terpenting saat ini adalah menjaga kesehatanmu dengan baik.
Kita masih punya banyak waktu ke depannya untuk menyelidiki masa lalu. Kebenaran akan terungkap pada akhirnya. Teguh juga memahami semua kondisinya. Hanya saja, tidak bisa. Saat Teguh hendak memikirkan lebih lanjut, dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Karena hal ini, Teguh memilih untuk berbaring dan memulihkan kondisinya. Tanpa disadari, Teguh langsung tertidur lelap. Keesokan harinya, ketika Teguh terbangun dari tidurnya, matahari telah naik setinggi 3 galah dengan sinar yang terang benderang. Kerucuk, kerucuk. Teguh menegakkan dirinya dengan kedua tangan di atas tempat tidur. Namun, suara yang keluar dari pergerakannya terdengar agak aneh dan tidak wajar. Setelah bertempur tanpa henti semalam, dia telah menghabiskan banyak energi dan mengalami luka parah. Teguh merasa sangat lapar di pagi hari karena tubuhnya telah bekerja keras untuk memulihkan diri. Seseorang, kemarilah. Teguh merasa agak kurang bertenaga. Yang mulia Raja Serigala, pelayan di pintu masuk yang mendengar teriakan segera membuka pintu, lalu memberikan salam dengan sopan dan hormat. Ambilkan aku rokok. Baik, Raja Serigala, ini rokok yang Anda minta. Seorang pelayan segera membuka laci di dalam kamar dan mengeluarkan sebuah bungkusan rokok, kemudian mengambil satu batang dan memberikannya kepada Teguh. Teguh menyelipkan rokok ke dalam mulutnya. Peltak. Pelayan itu menyalakan korek api dan mendekatinya. Pada saat itu, Rina masuk dengan membawa sarapan penuh kasih. Pergilah. Dia memberi perintah kepada pelayan untuk segera keluar dari ruangan. Suamiku. Rina yang melihat rokok di mulut Teguh merasa agak kesal. Dia segera mengambil dan mematikannya, dengan teguran yang syarat akan perhatian. Rina pun berkata, dengan kondisimu yang seperti ini, lebih baik jangan merokok dulu. Teguh menggelengkan kepala dengan penuh keputusasaan. Kemarilah. Dengan senyum cerah, Rina menghadiahkan sarapan penuh cinta kepada Teguh. Coba rasakan, sup sarang burung wyvern, yang aku masak sendiri. Aku sudah menghabiskan waktu yang lama untuk membuatnya. Sup sarang burung wyvern. Teguh melihat sepintas sup gelap yang disajikan. Langsung saja, perutnya mulai bergerak dengan tidak sabar, menandakan bahwa dia sudah tidak bisa menahan lapar lagi. Padahal, sup gelap ini terlihat kurang menggugah selera, sama sekali berbeda dengan tampilan yang lezat dari sup sarang burung wyvern yang biasanya. Pada akhirnya, Teguh mengangkatnya dan meneguk dengan suara, gluk. Huek. Saat baru saja masuk ke mulutnya, Teguh tidak bisa menahan perubahan raut wajahnya dan memuntahkan sup tersebut. Kemudian, Teguh terkejut saat memandang Rina yang memasang ekspresi tak percaya. Kenapa? Apakah nggak enak? Seketika Rina terkejut, lalu dia mengambil sesendok dan mencicipinya. Sup sarang burung wyvern ini benar-benar tidak enak. Bab 1135. PF. Rina tak tahan dengan baunya dan langsung muntah. Dia kemudian berujar malu, suamiku, maaf. Aku nggak berguna sekali. Aku nggak bisa apa-apa. Suara Rina makin mengecil, kepalanya tertunduk malu, tak tahu harus berkata apa. Di keluarga Yulianto, dia tidak pernah memasak sama sekali. Rina tidak pernah memasak dengan serius sebelumnya. Ini adalah kali pertama untuknya. Rina hanya tak menyangka bila sup samarang burung wyvern yang dibuatnya dengan susah payah ternyata sangat mengerikan. Nggak apa-apa, Rina, tubuhmu juga lagi nggak begitu sehat. Nggak usah repot-repot, istirahatlah. Jawab Teguh dengan senyum getir. Maksudnya, memasak adalah pekerjaan yang butuh keterampilan, jadi sebaiknya jangan ikut campur. Meski Teguh tak menyalahkan Rina, ucapannya tetap tak terdengar menyenangkan bagi Rina. Teguh. Tepat pada saat ini, Sena masuk sambil membawa semangkuk sup. Ini adalah sup sarang burung wyvern yang aku rebus semalaman. Ayo cicipi. Ternyata itu juga sup sarang burung wyvern. Orang bilang memakai baju yang sama tidaklah menakutkan, sebab si jeleklah yang akan malu. Namun, ini sarapan yang sama. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Rina hendak merebut sup sarang burung wyvern yang dibuat Sena. Namun, jika dipikir kembali memang sup buatan Rina tidak bisa dimakan. Jadi, dia hanya bisa menahan keinginan itu dan meletakkan mangkuk miliknya. Ayo, Sena memberikannya pada Teguh.
Kali ini, Teguh sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Pertama-tama, dia mengambil sedikit dan menyicipinya dengan hati-hati. Namun, dia langsung suka. Meski Sena adalah putri suci di sekte obat-obatan, orang-orang tetap memandang rendah dirinya sebagai anak pungut. Oleh karena itu, dia memiliki kepribadian yang mandiri. Memasak dan menyembuhkan luka adalah hal yang biasa baginya. Sup sarang burung wiverem. Buatannya sungguh lezat, Teguh menyantapnya dengan lahap. Teguh, bagaimana? Sena bertanya sambil tersenyum, sup sarang burung wivernya enak, kan? Enak. Kamu memang bisa diharapkan. Teguh makan sambil memuji Sena secara terang-terangan. Membuat Sena tersenyum puas mendengarnya. Krak. Melihat hal ini, ekspresi Rina sontak berubah dingin. Tangan di balik lengan bajunya perlahan mengepal hingga mengeluarkan suara gemeretak tulang. Hanya saja, Teguh dan Sena tak dengarnya. Rina sendiri pun tak sadar. Sejak kekuatan iblis ular merasukinya, Rina menjadi mudah marah dan tersinggung. Elni jelas berbahaya. Beberapa saat kemudian, Teguh akhirnya menghabiskan semangkuk sup sarang burung wiveren itu. Kalian keluarlah dulu. Teguh memandang keduanya, lantas meregangkan tubuh seraya berkata pelan. Oke, panggil aku kalau terjadi sesuatu. Aku akan merebus obat untukmu sekarang. Setelah berkata begitu, Sena lantas keluar dari kamar. Suamiku. Rina melirik ke arah Sena, matanya berkilat dingin. Kemudian dia berkata dengan nada tak mau kalah, aku akan menjagamu dengan baik. Mulai sekarang, aku akan belajar memasak dan merebus obat untukmu. Setelah itu, dia pun meninggalkan ruangan. Melihat kepergian dua wanita itu, Teguh bergegas mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya ke tubuh untuk mempercepat proses pemulihan. Di dapur, obat-obatan yang dibutuhkan Teguh sudah tertata rapi di sini. Sena menghitungnya, memastikan agar tidak ada yang terlewat. Setelah itu, bersiap untuk mulai merebus obat. Biar aku saja. Tepat saat ini, suara serak terdengar dari belakangnya, begitu dingin. Begitu datar. Sena terkejut dengan nada dingin suara itu. Dia berbalik dan melihat Rina yang entah kapan datang. Dia lantas menghela napas, lalu berkata santai, Nona Rina, aku sudah biasa melakukan ini di sekte obat-obatan. Jadi, aku cukup memahami sifat dan efek berbagai macam obat. Biar aku saja yang melakukannya. Kamu juga terluka parah dan belum pulih, istirahatlah sebentar. Namun, apa yang ditangkap oleh Rina adalah, Nona Rina, aku yang ahli di bidang ini, kamu nggak sebaik aku. Jadi, menjauhlah. Wajah Rina langsung berubah dingin. Matanya menatap Sena tajam. Petik 2. Aku bilang, biar aku saja. Ucapnya dengan nada dingin. Niat membunuh terasa memancar dari sorot matanya. Terasa begitu dingin. Akibat pengaruh kekuatan iblis ular, kepribadian Rina jadi berubah drastis. Aura dingin ini 3 kali lipat lebih dingin daripada salju abadi di Gunung Kemala yang tak mencair selama puluhan ribu tahun. Bab 1136. Mendengar nada bicaranya, Sena agak tersentak dan tanpa sadar menoleh sejenak. Saat ini, raut wajah dan tatapan Rina tampak begitu dingin. Sena merasa, Rina yang sekarang jauh berbeda dari yang sebelumnya. Namun, Sena pun tak mengerti di mana letak perbedaan itu. Bagaimanapun juga, Rina adalah istri Teguh dan memang lebih berhak untuk melakukan ini. Ah, baiklah. Kalau begitu silakan. Sena menjawab dengan terbata-bata karena merasa tenggorokannya mendadak kering. Namun, dia tetap memberi jalan. Rina mendekati panci obat, memandang berbagai macam obat yang berada di sekeliling, lalu mengambil satu persatu untuk dia kenali. Keterampilan medisnya tak sebaik Teguh, tetapi dia masih bisa mengenali obat-obatan ini. Melihat itu, Sena lantas menjelaskan, luka utama Teguh berada di dada dan perut. Selain itu, dia juga menderita luka dalam di meridiannya. Saat merebus obat, pastikan untuk. Sena menunjuk bahan obat-obatan yang sudah dipisahkan dan menjelaskan hal yang perlu diperhatikan secara singkat. Rina bergumam dengan wajah dingin, seolah tak menganggap serius penjelasan itu. Sena tak mengerti apa yang salah dengannya, tetapi dia merasa tak nyaman. Setelah memberikan beberapa instruksi,
dia pun memutuskan untuk berbalik dan bersiap pergi. Tunggu sebentar. Tanpa menoleh, Rina berkata dengan acuh tak acuh, untuk kedepannya, beritahu aku kalau kamu sudah selesai masak. Biar aku sendiri yang menyajikannya untuk suamiku. Sena tertegun. Ucapannya mulus sekali. Aku yang masak, kamu yang antarkan. Itu benar-benar luar biasa, Sena bergumam pelan sembari menggeleng tak berdaya. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan dapur. Mendengar ucapan Sena, Rina tanpa sadar menoleh. Saat menatap kepergian Sena, mata jernihnya tiba-tiba berkilau, seakan ada lapisan kristal es di dalamnya. Keesokan harinya, Sena yang akan menyiapkan makanan, lalu setelah selesai dia akan memberi tahu Rina. Kemudian, Rina akan mengantarkannya kepada Teguh. Rina. Setelah menyantap makanan yang diantar Rina selama 2 hari berturut-turut, Teguh pun tak bisa menahan rasa penasarannya. Bagaimana bisa kemampuan masakmu meningkat pesat secepat ini? Tanyanya. Sebelumnya tingkatanmu masih pemula, tapi sekarang kamu hampir menyamai koki istana. Rina tersipu, lantas beralasan, aku lihat Sena cukup pandai memasak. Jadi, aku belajar darinya selama 2 hari ini. Kamu perhatian sekali, terima kasih. Alih-alih curiga, Teguh Jastu berterima kasih penuh haru. Rina tersenyum lebar, aku senang kalau kamu suka, suamiku. Hanya di depan Teguh dia bisa tersenyum seperti ini. Setelah beristirahat selama 3 hari, Teguh akhirnya pulih, sudah waktunya untuk berangkat ke tempat harta karun. Rina, Teguh bertanya, bagaimana dengan kekuatan iblis ular di tubuhmu? Kekuatan iblis ular, begitu dingin, jahat, dan tak terbatas. Jika terjadi kesalahan saat berlatih, itu akan menjadi masalah besar. Teguh harus berhati-hati. Aman. Guru sudah menemukan cara untuk mengendalikan kekuatan iblis ular. Bila saatnya tiba, aku bisa berlatih seni bela diri keluarga Sabel bersamamu. Saat mengatakan ini, ada sedikit harapan yang terselip dalam nada suara Rina. Mengendalikannya, Teguh teringat betapa dahsyatnya kekuatan iblis ular hari itu. Mengingatnya saja sudah membuat ngeri. Jadi, dia bertanya penasaran, bagaimana guru melakukannya? Dengan menggunakan pedang darah iblis, pedang yang penuh dengan aura jahat. Jawab Rina. Pedang darah iblis. Bisakah aku melihatnya? Rasa penasaran Teguh muncul. Bisa, Rina menjawab singkat, lalu mengeluarkan pedang itu dari pinggangnya dan meletakkannya di atas meja. Pedang darah iblis. Teguh meliriknya kaget, rasa penasarannya bahkan makin meningkat. Bab 1137. Dia menggumam sambil mengulurkan tangannya. Hanya saja, benda ini diletakkan di atas meja, Teguh mencoba mengambilnya dengan tangan, tetapi ternyata dirinya tidak kuat untuk mengangkatnya. Perlu diketahui, meskipun dia sekarang terluka dan hanya memiliki kekuatan alam bela diri raja, tetapi kekuatan fisiknya juga tidak boleh dianggap remeh. Terlihat luar biasa pedang darah iblis ini. Rasa nekat di dalam hati Teguh muncul, dia pasti bisa mengangkat pedang iblis ini dan melihat secara dekat. Segera, Teguh Laksmana mengumpulkan seluruh kekuatan di lengannya. Akhirnya pedang ini berhasil diangkat. Tetapi saat ini, tampak perubahan pada pedang yang sangat menakutkan. Duar, saat memegang pedang di tangannya, pikiran Teguh tiba-tiba bergemuruh, seolah-olah dipukul keras dengan palu besar. Dia bingung dan hanya mendengar dengungan di kepalanya. Bahkan, matanya yang berbintang juga menjadi sangat aneh. Seperti memancarkan sinar jahat. Sudah jelas, setelah terkena serangan dari pedang iblis darah ini, Teguh kehilangan kesadarannya. Suamiku, suamiku, apa yang terjadi padamu? Rina segera menyadari ada yang tak beres, dia langsung berdiri dan bersiap-siap untuk mengambil kembali pedang darah iblis sebagai dalang situasi ini. Wush! Pada saat yang krusial, sosok bayangan meluncur cepat dan mendarat di belakang Teguh, lalu menepuk bahunya. Dia adalah Yuda. Dia terlihat sangat serius, sambil menepuk dan berteriak keras, Teguh, bangun. Hah! Teguh tersentak mendengar teriakan keras dari Yuda, dan seketika itu pandangannya yang aneh menghilang tanpa jejak, dia perlahan-lahan pulih dari keadaannya. Dia sedikit heran dan tidak mengerti mengapa Yuda tiba-tiba muncul di sini,
Dengan kebingungan dia bertanya, apa yang baru aja terjadi padaku? Rina terdiam sejenak, lalu bertanya, sayang, kamu nggak ingat apa yang baru saja terjadi? Teguh menggelengkan kepalanya bingung. Barusan. Di matanya, Rina penuh dengan ekspresi yang rumit, dia berkata dengan ketakutan, setelah kamu mengambil pedang darah iblis, tiba-tiba kamu seperti berubah. Sangat jahat, sangat aneh. Seperti berubah menjadi orang lain. Mendengar perkataan Rina, Teguh terkejut dalam diam. Ini juga terlalu menakutkan, dia juga pernah mengalami hal yang serupa. Kali ini, semuanya begitu cepat. Bahkan tidak memberinya waktu untuk bereaksi sedikit pun. Setelah itu, dia tidak ingat apapun. Apalagi, dirinya pernah melakukan kultivasi untuk menjaga pikirannya tetap jernih dan menjaga kestabilan mentalnya, tetapi ini tidak berpengaruh sedikit pun. Ini adalah pengalaman pertama baginya. Pedang darah iblis. Jangan dianggap remeh. Benda ini. Petik 2. Teguh melihat dengan ekspresi yang rumit, dengan serius dia berkata, Rina, simpan itu dengan baik, jangan sampai hilang. Ini luar biasa, dia bisa merasakannya sendiri. Pedang ini adalah senjata iblis langka yang tak tertandingi, ini satu-satunya senjata yang mampu dengan mudah mengendalikan kekuatan iblis ular. Pak Yuda berkata dengan tenang, benda ini terbuat dari meteorit luar angkasa dan memiliki teknik pembuatan yang sangat rumit, sehingga mampu memengaruhi pikiran dan jiwa manusia. Meskipun para ahli di bidang bela diri yang paling terampil berani menyentuhnya, mereka akan merasakan guncangan yang sangat besar, bahkan mungkin bisa kehilangan nyawa. Jika kamu nggak memiliki perlindungan, kamu akan menderita kerugian besar. Teguh tidak bisa menahan diri dan terdiam. Benar, jika tidak ada ilmu kultivasi, dia mungkin sudah menderita. Rina, simpanlah itu. Pak Yuda menegaskan, ingatlah, pedang darah iblis ini nggak boleh diperlihatkan sembarangan selamanya, demi keselamatan orang lain dan keselamatanmu sendiri. Rina menganggukkan kepala, lalu menjawab, Guru, saya akan mengingatnya. Guru, Teguh bertanya, sekarang Rina berada di tingkat apa? Aku merasa setiap gerakannya agak berbeda. Bab 1138. Yuda tertawa tanpa suara, tubuh Rina secara nggak sadar dapat pengaruh kekuatan iblis ular, dia terus-terusan nyerap kekuatan itu siang malam. Sekarang, Pak Yuda berhenti sejenak dan berkata, dia seharusnya di sekitar alam kaisar kultivasi, tapi kalau dia dikendalikan total sama kekuatan iblis ular, kekuatannya pasti melambung tinggi. Itu pasti sangat menakutkan dan juga sangat kuat, benar-benar bisa melampaui kekuatan alam bela diri suci. Melebihi alam bela diri suci. Ketika Rina mendengar kalimat ini, secara refleks ia menggenggam erat tinjunya. Kalau aku bisa menyerap seluruh kekuatan iblis ular ini, apa aku bisa melindungi suamiku dari segala bencana di masa depan? Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Pikiran Rina berputar-putar seperti ini, dengan penuh perhatian dia melihat Pak Yuda, menunggu jawaban darinya. Teguh juga terkejut, dia secara tidak sadar melihat Rina sekilas, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, lebih tinggi dari alam bela diri suci, seperti apa tingkatannya? Dia mengetahui dari Hunar kalau alam bela diri suci adalah batas tertinggi dari alam bela diri. Jika posisinya lebih tinggi dari alam bela diri suci, maka dia akan menjadi seperti apa? Sulit dimengerti. Teguh, ini bukan hal yang perlu kamu pikirkan sekarang. Pak Yuda menyadari bahwa dia telah membocorkan rahasia, dengan sangat hati-hati dia berkata, sekarang, kalau kalian cari tahu tentang hal ini, sama aja cari masalah. Nanti kamu pasti akan tahu pelan-pelan. Tugas utama kalian itu pergi ke tempat harta karun lalu latihan proses kultivasi di sana. Kata-kata bijaksana Pak Yuda tidaklah tanpa alasan. Tapi, semakin dia berkata begitu, Teguh semakin penasaran. Namun, dia tidak mendesak Yuda untuk menjawabnya, melainkan mengikuti kata-kata gurunya itu, jika begitu, mari kita pergi sekarang. Yuda menganggukkan kepala, lalu melihat ke arah Rina. Rina segera berkata, Guru, saya sudah siap. Oke. Jadi, kita berangkat sekarang. Kata Pak Yuda sambil memimpin jalan keluar pintu. Baru saja sampai di pintu,
si kakek tetap berdiri di tempatnya. Di luar pintu, seseorang sudah menunggu. Orang itu adalah Tejasvi Sabel bersama Sena Sabel, serta keluarga Sabel yang terdiri dari para tetua dan beberapa murid inti. Tejasvi tidak yakin, jadi dia sengaja datang tepat waktu. Guru, kalian akan pergi ke tempat harta karun keluarga Sabel. Pak Yuda pasti mengetahui isi pikirannya, lalu dia berkata dengan tenang, meskipun kalian sekarang adalah anggota sekte obat-obatan, tetapi darah yang mengalir dalam tubuh kalian adalah keturunan keluarga Sabel. Kalau kalian mau datang, ikut aku. Ucapan ini tepat mengenai hati Tejasvi. Setelah perkataan itu, sekelompok orang berangkat dengan semangat dari area Kemala, sekali lagi memulai perjalanan mereka untuk memahami harta karun keluarga Sabel dengan jelas. Bandara hutan tepi. Pesawat khusus yang sudah disiapkan sejak awal sudah menunggu lama. Setelah sekelompok orang tiba, mereka langsung berangkat. Gunung Kaliputih, Tejasvi, Teguh, dan orang-orang lainnya bukan kali pertama datang ke sini, dan Pak Yuda pastilah lebih akrab, seolah-olah dia berada di rumah sendiri. Tidak lama kemudian, tibalah di atas magma. Kali ini, dengan adanya Pak Yuda, sekelompok orang tidak perlu lagi melompat ke dalam lava. Dia membuka sisi dinding gua dan seketika muncul sebuah lorong yang mengarah ke aula utama. Ayo pergi, Pak Yuda berkata dengan suara lantang, kemudian memimpin Teguh, Rina, Tejasvi, dan Sena masuk ke aula utama yang dihiasi dengan lukisan dinding. Lukisan dinding tidak mengalami perubahan sedikit pun, matahari, bulan, air sungai, dan cahaya api di atasnya tetap sama seperti sebelumnya. Teguh melihat lukisan ini dengan ekspresi yang rumit. Ini sudah ketiga kalinya dia datang ke sini, semoga kali ini berhasil. Guru, Teguh teringat dengan perubahan ajaib yang terjadi pada lukisan dinding setelah terendam darah terakhir kali. Jadi, dia menceritakan semua yang diketahui, mulai dari pemahamannya tentang lukisan dinding, dan aforisme dari catatan rahasia misterius. Setelah menjelaskannya, Teguh mengernyitkan kening dan berkata, nggak peduli bagaimana kultivasi yang kita lakukan, tetap nggak berhasil, aku merasa selalu ada yang kurang. Aku nggak yakin. Cerita bersambung.